belajar. Hari ini kita akan mempelajari bangun ruang sisi datar yang keempat, yaitu limas. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu sahabat rumah belajar mampu menentukan luas permukaan limas. Yang kedua, sahabat rumah belajar mampu menentukan volume limas. Baiklah, kita mulai materi pertama, yaitu luas permukaan limas. Luas permukaan limas artinya kita akan menjumlahkan seluruh sisi yang ada pada limas tersebut. Perhatikan gambar-gambar berikut. Pernahkah kalian melihat objek berikut? Atap masjid, kemudian piramid, dan ada kue seperti ini, dan juga ada tenda seperti ini. Benda-benda tadi merupakan contoh dari bangun datar limas. Perhatikan di sini yang pertama ada limas segitiga beraturan karena memiliki alas segitiga. Alasnya ini berbentuk segitiga. Kemudian yang kedua ada limas segi empat beraturan. Ini alasnya berbentuk segi empat. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini limas segi 5 beraturan, dan yang terakhir adalah limas segi 6 beraturan karena memiliki alas segi 6. Berikutnya kita lihat contoh-contoh dari jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas adalah susunan atau bentangan bidang alas dan semua bidang dari suatu limas yang disajikan pada suatu bidang atau bidang datar. Berikut adalah contoh jaring-jaring limas segi 4. Ini adalah alasnya, sedangkan keempat ini adalah sisi tegaknya. Jadi limas ini kita bentangkan menjadi seperti ini, diperolehlah jaring-jaring limas segi 4. Kemudian ini adalah contoh dari jaring-jaring limas segi 4 yang lainnya, di mana ini sisi alas dan ini adalah sisi tegak dari limas segi 4 tersebut. Berikutnya ini adalah contoh dari jaring-jaring limas segitiga. Yang berwarna orange merupakan sisi alas, sedangkan yang berwarna putih ini merupakan sisi tegaknya. Atau boleh juga jaring-jaringnya seperti ini. Jadi ini contoh kedua, ini contoh pertamanya. Kemudian ada contoh jaring-jaring limas segi 5. Alasnya kita bentangkan menjadi seperti ini, dan ini adalah sisi tegaknya, berjumlah 5. Nah, berikutnya kita akan mempelajari materi inti yang pertama, yaitu luas permukaan limas. Perhatikan limas T, A, B, C, D berikut. Apabila kita bentangkan, maka akan diperoleh jaring-jaring seperti ini yang sudah kita bahas pada jaring-jaring tadi. Luas permukaan limas T, A, B, C, D merupakan penjumlahan dari seluruh sisi yang sudah dibentangkan, yaitu perhatikan di gambar, kita jumlahkan luas A, B, C, D, kemudian ditambah dengan luas A, B, T, yaitu sisi depannya ini ABT, kemudian ditambah dengan luas segitiga BCT yang ini, luas segitiga CDT, dan ditambah juga dengan luas segitiga ADT. Jadi rumus dari luas permukaan limas adalah luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi tegak. Contoh pertama, perhatikan gambar berikut. Diketahui alas limasnya berbentuk persegi dengan panjang, kita perhatikan ini perseginya, panjang TE, yaitu dari T dari sini sampai ke sini adalah 5 cm. 5 cm. Kemudian panjang AB, yaitu dari sini sampai ke sini sepanjang 6 cm. Tentukan luas permukaannya. Seperti yang kita sudah ketahui, luas permukaan limas adalah luas alas ditambah luas seluruh sisi tegaknya. Luas alasnya karena dia berbentuk persegi, maka kita gunakan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Perhatikan untuk sisi tegaknya. Sisi tegaknya berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Maka segitiga itu bisa kita potretkan di sini seperti ini.
Misalkan ini segitiganya bernama BCT. Kita ambil salah satu. Karena alasnya merupakan persegi, maka seluruh sisi tegaknya adalah segitiga yang kongruen, yaitu sama dan sebangun. Luas alasnya adalah sisi kali sisi, yaitu sisinya 6, dan kita kalikan 6 kali 6 sama dengan 36. Sedangkan untuk segitiganya, alasnya berbentuk dari sisi dari alasnya itu 6 cm dan tingginya adalah 5. Maka kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah dikalikan 6 dikalikan dengan 5. Di sini kenapa dikali 4? Karena tadi ini merupakan 5 segi 4 dan alasnya berbentuk persegi, sehingga semua segitiganya kongruen sebanyak 4 buah. Jadi kita kalikan 4 luas segitiganya. 4 dikalikan dengan setengah kali 6 kali 5. Ya, jadi untuk luas alasnya 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian untuk keempat sisi tegaknya adalah 4 dikali luas segitiga, dimana salah satu segitiganya adalah seperti ini, semuanya kongruen. Setengah dikali alasnya 6 dan tingginya 5. 6 kali 5 30, kita bagi 2 menjadi 15. 15 kita kalikan 4 menjadi 60. Jadi 36 ini kita jumlahkan dengan 60 menjadi 96. Jadi luas limas pada contoh 1 ini adalah 96 cm persegi. Berikutnya contoh yang kedua, perhatikan atap rumah seperti ini. Atap bangunan berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi sama seperti tadi. Panjang sisi perseginya 8 dan tinggi 4 meter. Jadi tinggi dari limasnya 4 meter. Hendak ditutupi dengan genteng. Ya, genteng yang berukuran 40 kali 20 cm. Hitunglah banyak genteng yang diperlukan. Nah, perhatikan dari soal ini sudah diketahui 5 segi 4 tanpa alas ya. Nah, sahabat rumah belajar, kita ketahui ukuran satu gentengnya yaitu 40 kali 20 cm. 40 kali 20 sama dengan 800 cm persegi. Kita rubah ke dalam meter persegi karena untuk satuannya tadi diketahui adalah meter. Jadi 800 ini kita bagi dengan 10.000. 800 kita bagi dengan 10.000, maka kita bagi 100 dulu menjadi 8/100. 8/100 artinya 0,08. 2 angka di belakang koma. Jadi ukuran satu gentengnya adalah 0,08 meter persegi. Berikutnya kita akan menghitung berapa jumlah genteng yang diperlukan dengan menghitung luas atapnya terlebih dahulu. Dari soal sudah diketahui seperti ini, alasnya berbentuk persegi, limatnya ini persegi yang ini dengan panjang sisinya adalah 8. Kemudian tinggi dari limasnya adalah 4 meter. Ya, kita hitung luas permukaan atapnya yaitu sama dengan jumlah luas sisi tegaknya, di mana diperoleh dari 4 kali luas segitiga sama kaki. Jadi rumus luas segitiga sendiri adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas segitiganya adalah 8 dan tinggi segitiganya yaitu yang ini, yang hitam ini ya. Kita harus menggunakan teorema Pythagoras, di mana alasnya di sini adalah 4 dan tingginya 4. Ini tingginya 4 dan alas dari segitiganya adalah 4. Dari mana? Dari sini ya. Dari A ke B 8, berarti setengahnya ini adalah 4. Kita cari sisi miring, yaitu menggunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka kita jumlahkan 4 kuadrat 16, ini juga sama, 16 tambah 16 32. Kita bagikan 2 agar mendapat bilangan kuadrat 16. Akar 16 ini adalah 4.
Jadi sisi miringnya ini atau tinggi dari segitiga sisi tegaknya adalah 4/2. Kita substitusi ke rumus yang ini, diperoleh 4 dikali setengah sama dengan 2. Ini menjadi 2. Kemudian alas segitiga dari satu segitiga ini perhatikan yang Ibu arsir, alasnya adalah 8 cm. Kemudian tingginya yang sudah kita peroleh yaitu yang ini. Jadi 8 dikali 4/2. Sehingga kita kalikan bersama, 2 kali 8 16, 16 kali 4 64. Jadi luas genteng yang diperlukan adalah 64/2 cm persegi. Banyak genteng yang diperlukan adalah luas permukaan atap dibagi dengan ukuran genteng yang diperlukan untuk satu genteng ini. Luas permukaan atap adalah 64/2 dibagi dengan ukuran genteng yang ini, kita bagi dengan 0,08. Jadi ini 64 dibagi 0,08 itu sama dengan, keduanya kita kalikan 100. 64 kali 100 adalah 6400. Ini kita kalikan 100 menjadi 8. 6400 dibagi 8 adalah 800. Jadi sama dengan 800/2 atau sama dengan 800/2 sendiri adalah 1,414. Ini boleh kalian gunakan kalkulator ya, akar 2. Jadi 800 dikali 1,414 menjadi 1131,2 atau sama dengan 1131 jumlah genteng yang diperlukan untuk menutup atap rumah tersebut. Jadi ini adalah contoh penerapan dari limas segi 4. Berikutnya kita lanjut ke materi atau tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu volume limas. Baiklah sahabat rumah belajar, kita lihat bersama volume limas berikut. Perhatikan gambar berikut ini, yang berwarna kuning dan hijau ini dinamakan limas. Kita akan menghitung isi dari limas tersebut. Volume limas. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus tersebut memiliki 4 diagonal ruang yang saling berpotongan di titik O, yaitu di sini. Volume limas, kita lihat ada berapa banyak limas yang terbentuk dari gambar ini? Ya, jika kita cermati dengan cermat, keempat diagonal ruang tersebut membentuk 6 buah limas segi 4. Yaitu perhatikan di gambar, limas untuk sisi alas adalah limas O, A, B, C, D. Ini yang di bawah ini. Kemudian limas yang di atasnya yaitu O, E, F, G, H. Kemudian sisi depan yaitu O, A, B, F, E. Ini di depannya. Dan ini yang sisi belakang O, B, C, G, F. Dan limas yang bagian kanan yaitu yang ini. Dan ini limas bagian kiri. Jadi semua limas yang terbentuk ada 6. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa volume limas O, A, B, C, D, misalkan kita ambil yang di bagian bawah ini ya, merupakan 1/6 atau 1/6 dari volume satu kubus, yaitu di sini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. 1/6 dikali volume kubus, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Baiklah sahabat rumah belajar, seperti yang kita sudah ketahui, volume kubus sendiri rumusnya adalah S kali S kali S, di mana S adalah panjang rusuknya, yaitu contohnya ini AB, BC, dan GC.
Kemudian kita rubah posisinya. S kali S ini kita tuliskan di depan seperti ini. Kemudian sisanya adalah 1/6 dikali S. Kita tuliskan di belakang seperti ini. Sama dengan S kali S dikali 1/6, dan S ini adalah 2T. Karena perhatikan, misalkan di sini titik I, maka OI ini adalah tinggi limas. Sedangkan kalau sampai ke atas atau OI ini sama dengan dari sini ya. Di sini T. Sehingga kalau sampai ke atas yaitu CG ini adalah 2 kali T. 2 kali dari tinggi satu limas yang ada di bawah ini. Maka di sini kita tuliskan 1/6 dikali 2T. Oke sahabat rumah belajar, 1/6 dikali 2 itu sama dengan 1/3. Keduanya kita bagi 2. Ini bagi 2, 1. Jadi sama dengan 1/3 dikali S kali S ini, kemudian dikali tinggi dari limas itu sendiri. Nah ingat, S kali S itu adalah rumus dari luas alasnya, yaitu alasnya ini yang berbentuk persegi. Sehingga rumus dari volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali dari tinggi limas itu sendiri. Jadi volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Baiklah sahabat rumah belajar, perhatikan di sini ada sebuah kubus dengan ukuran 20 cm. Maka kita bisa menentukan volume dari kubus ini menggunakan rumus luas alas dikalikan tinggi. Alasnya berbentuk persegi, yaitu sisi kali sisi. 20 kali 20 sama dengan 400. 400 dikalikan tinggi dari kubus ini adalah 20 sama dengan 8.000 cm3. Nah, bagaimana dengan luas limas dari alas yang kongruen dengan nomor 1 tadi? Perhatikan gambar berikut. Di sini ada limas, yaitu limas TABCD. Alasnya sama, kongruen, yaitu 400. Dari mana? Dari 20 kali 20 ini. Kemudian tinggi limasnya adalah 10 cm, ya ini perhatikan di gambar, karena merupakan setengah dari tinggi kubus tadi, 10. 400 dikalikan 10 sama dengan 4.000. Jadi rumus dari volume limas sendiri adalah 1/3 kali luas alas dikali tinggi dari limas itu sendiri. Jadi 1/3 dikali dengan 4.000 sama dengan, atau sama saja dengan ini, 1/6 dikali 8.000, yaitu rumus volume kubus ini kita bagikan 6 akan memperoleh satu volume limas, yaitu volume limas TABCD. Jadi ini sama saja ya, kalau kita sederhanakan kita bagi 2 menjadi 3, dibagi 2 menjadi 4. Berikutnya contoh yang terakhir, yaitu sebuah limas tegak, alasnya berbentuk persegi panjang yang sisinya 18 cm dan 32 cm. Nah, ini untuk alasnya. Puncak limas tepat berada di atas titik pusat alas dan tingginya 42 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Nah, dari sini sahabat rumah belajar, kita lihat dari sini kita bisa literasikan menjadi seperti ini. Ukuran alasnya berbentuk persegi panjang, ini panjangnya AB dan CD-nya sama 32 cm dan lebarnya adalah 18 cm. Tinggi limasnya yaitu yang ini, pas atau tepat di atas puncak limas ini, berada di atas pusat alasnya, yaitu ini ya, pusat O. Jadi dengan mudah kita bisa menyelesaikannya ya sahabat rumah belajar. Volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. 32 kita kalikan dengan 18.
18 dikali 32 sama dengan 576. Kemudian sepertiga dari 42 ini bisa ya kita bagi 3, yaitu 14, 3 bagi 3 adalah 1. Jadi 14 dikali 576 sama dengan 8064 cm kubik. Jadi volume limas tersebut adalah 8064 cm kubik. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.